Bab 1141, Laba-laba Dada Telanjang. Nama, Sistem Pelatihan 1 Klik Jutaan Instan Penulis Chat. Plus mematikan mengatur ulang. Apakah kamu bosan? Kaisar Ling Juewu tersenyum pahit. Nasulang juga mengorbankan klon tingkat kaisar bela diri, bergabung dengan dunia kaisar yang berlabuh, dan membawa kaisar bela diri bernama Hu Xixi ke benua langit cermin. Apa, lalu Sulang benar-benar memiliki klon tingkat kaisar bela diri, dan dia bersedia berkorban? Selain itu, apakah mereka mencoba menimbulkan masalah di timur? Membiarkan dunia gelap mengalihkan perhatiannya ke benua Jingtian kita. Black Star Scream tidak dapat dipercaya, dan setiap kata Kaisar Ling Juewu mengejutkannya. Rencana Sulang adalah bencana. Kaisar Ling Juewu mengangguk dan berkata, bahkan jika klonnya tidak dapat memasuki benua Jingtian, semakin dekat ke benua Jingtian, semakin tinggi kemungkinan dunia langit gelap akan menemukan benua Jingtian. Menjijikkan, orang ini harus dicegat sesegera mungkin. Starscream berkata, apakah kamu tahu apa yang sedang dia lakukan? Aku tidak tahu. Kaisar Ling Juewu langsung menggelengkan kepalanya, hanya Kaisar Jiao Qinwu yang tahu rutenya. Black Starscream bergumam, apakah itu wanita bau yang menolak bantuan kita? Haha, selain informasi di atas, juga, keluarga Kaisar Siming bermigrasi dari Simingsu ke benua selatan, yang dianggap sepenuhnya diterima oleh benua Changlan. Akhirnya, kali ini warisan Kaisar dan warisan Kaisar dibuka, Qing Qiu tidak muncul, dan Jiao Qinwu selalu memimpinnya. Kaisar Ling Juewu melanjutkan, jadi, Kaisar Wu Qing Qiu mungkin masih dalam tahap penyembuhan. Baiklah, Black Starscream mengangguk dan berkata, Qing Qiu terluka parah dalam pertempuran terakhir, tidak semudah itu untuk disembuhkan. Itu saja untuk informasi saya, giliran Anda untuk berbicara. Kaisar Ling Juewu berkata, tidak mendesak. Black Starscream tersenyum, saya harus melihat seberapa jauh Anda telah menggabungkan Jingtian Daogen. Sesuai keinginan Anda. Kaisar Ling Juewu mengangguk, lalu merobek bajunya dan berbalik. Saya melihat pola biru seperti jaring laba-laba di tulang belakangnya. Pola Qian ini telah terintegrasi secara mendalam ke tulang belakang Kaisar Ling Juewu, dan polanya menembus jauh ke dalam tubuh, seperti urat hitam legam. Dari garis-garis Qian itu, ada aura yang tidak sesuai dengan benua Changlan. Tampaknya seluruh benua Changlan menolaknya. Sulang, yang mengintip secara diam-diam, sangat memahami bahwa peran Jingtian Daogen adalah untuk mengubah Kaisar Ling Juewu menjadi penduduk asli benua Jingtian. Alasan mengapa Black Starscream ingin memeriksa kemajuan integrasi adalah untuk mencegah Kaisar Ling Juewu menyerah secara salah. Baiklah, Kaisar Ling Juewu mengerutkan kening. Haha, tidak apa-apa. Ketika kau benar-benar menyatu dengan Jingtian Daogen, maka kau akan sama persis seperti penduduk asli benua Jingtian. Black Starscream tertawa gembira, aku mengucapkan selamat kepadamu terlebih dahulu, teman Ling Jue. Aku harap kau menepati janjimu dan membiarkanku diperlakukan dengan adil. Kaisar Ling Juewu mengenakan pakaiannya dan berkata, sekarang, tolong beritahu aku rencana benua Jingtian selanjutnya, jika tidak jangan salahkan aku karena tidak punya waktu untuk bekerja sama. Oke, awalnya, benua Jingtian kita berencana untuk memulai perang tahun depan. Tetapi sekarang situasinya telah berubah, dan benua Changlan menjadi sasaran dunia langit gelap. Kita harus bertindak terlebih dahulu untuk menjadi kuat dan memulai perang lebih awal. Waktu yang spesifik, kita perlu bernegosiasi sebelum kita dapat menentukannya. Dan sebelum itu, aku akan memberimu mantra rahasia, kau pergi untuk membuka harta karun luar angkasa yang kami tinggalkan untukmu. Ada cetak biru susunan teleportasi lintas dunia dan bahan pemurnian yang sesuai. Black Starscream berkata, kau sempurnakan susunan teleportasi lintas dunia dan letakkan di sarang. Selanjutnya, aku akan memberimu koordinat untuk mengaktifkannya. Baiklah, Ling Jue mengangguk, katakan saja padaku. Dengar, nada bicara Starscream sangat serius, lalu dia mengatakan hal yang penting. Sulang memiliki pengetahuan bahasa dan tulisan yang baik, dan sepenuhnya memahami mantra rahasia Black Starscream. Itu adalah mantra yang setara dengan kunci rahasia. Segera setelah itu, Black Starscream berkata, hubungi aku di waktu yang sama dalam 3 hari. Lalu dia kehilangan suaranya. 3 hari lagi, itu mungkin hari ketika perang di daratan utama dimulai. Kaisar Ling Juewu menarik napas dalam-dalam dan mencabut laba-laba hitam dan merah dari jaring. Namun, 8 kaki laba-laba itu musnah, hanya menyisakan tubuh botak.
Aku kehilangan kemampuan untuk berkomunikasi. Satu-satunya kemampuan, kepercayaan, yang tersisa hanya dapat dipertahankan selama 1 hari. Kaisar Ling Juewu melemparkan laba-laba telanjang di tangannya dan berbalik untuk pergi. Tetapi, matanya bertemu dengan pesawat layang pemburu harta karun yang terbang tanpa sengaja. Oke, masih di sini. Apakah benar-benar mengawasiku? Kaisar Ling Juewu mengerutkan kening, tatapannya jatuh pada laba-laba kepercayaan di tangannya. Kemampuan laba-laba kepercayaan ini dapat digunakan padanya, kuharap aku benar-benar curiga. Pikiran Kaisar Ling Juewu baru saja jatuh. Dia menghantam laba-laba kepercayaan itu ke pesawat pemburu harta karun yang terbang. Su Lang, yang sedang mengamati Kaisar Ling Juewu di kejauhan, mengubah ekspresinya, tetapi sudah terlambat untuk mengambil kembali pesawat pemburu harta karun yang terbang. Aku garpu, sekarang aku akan membuat ular itu pingsan. Su Lang memutar matanya dengan lembut. Dari nama laba-laba Zixin, Su Lang juga bisa menebak bahwa ia mungkin memiliki kemampuan untuk merasakan hati makhluk lain. Sekarang setelah aku mengetahui rencana Ling Jue dan benua Jingtian, adalah mungkin untuk membuat jebakan terhadap benua Jingtian dengan semua kaisar bela diri benua Changlan. Oleh karena itu, Su Lang telah menarik kembali gagasan untuk membunuh Kaisar Ling Juewu, menggunakannya sebagai umpan untuk memikat benua Jingtian ke dalam jebakan. Tanpa diduga, Ling Jue tiba-tiba menggunakan laba-laba dada pada pesawat pemburu harta karun yang terbang tanpa terlihat. Sungguh, Kaisar Ling Juewu, yang menggunakan ratu laba-laba kepercayaan, bergemuruh dan kulit kepalanya mati rasa. Apa, tupai terbang ini benar-benar mengawasiku? Pemiliknya ternyata adalah pelayan Su Lang. Kaisar Ling Juewu tercengang, tubuhnya tidak stabil, dan dia terhuyung mundur beberapa langkah. Jangan, ini tidak benar. Tupai terbang ini hanyalah makhluk biasa tanpa kekuatan spiritual, bagaimana mereka bisa mengawasiku sepanjang jalan? Aku membuka saluran ruang angkasa, dan orang yang waspada terhadap lingkungan sekitar, bagaimana mereka bisa mengikuti ke sini? Apa sebenarnya yang digunakan gosip Su Lang? Itu membuatku tetap dalam kegelapan. Sialan Su Lang, aku terbongkar sekarang, jika aku tidak pergi, aku pasti akan mati. Melarikan diri? Aku hanya bisa melarikan diri sekarang. Anak Su Lang, ketika aku kembali, itu akan terjadi ketika kamu mati. Mata Kaisar Ling Juewu hampir terbelah. Dia menggertakkan giginya dan mengutuk beberapa kata, lalu melambaikan tangannya untuk memusnahkan makhluk-makhluk di pecahan seluruh benua. Para glider terbang pemburu harta karun itu tidak kebal terhadap serangan tingkat Wudi, dan mereka semua langsung terbunuh. Namun, yang membuat jiwa Kaisar Ling Juewu menjadi liar adalah sekelompok besar pesawat terbang layang pemburu harta karun muncul di puing-puing daratan. Pesawat terbang pemburu harta karun yang padat terbang ke arah Kaisar Ling Juewu, hampir tak berujung. Suara cik yang terus-menerus seperti ejekan yang tak ada habisnya terhadapnya. Apa, bagaimana ini mungkin? Jelas tidak ada fluktuasi, tidak ada napas, bagaimana hantu-hantu ini bisa muncul di sini? Kaisar Ling Juewu berdiri terbalik dengan rambut di sekujur tubuhnya, persis sama dengan dua Xiao Lutian yang ditakuti oleh Su Lang. Sialan, aku pasti akan kembali, sumpit anjing Su Lang, kau tunggu aku. Kaisar Ling Juewu melambaikan tangannya lagi dan membunuh banyak pemburu harta karun yang terbang-terbang, dan segera berangkat untuk terbang menjauh. Tetapi pada saat ini, lari, sebuah suara samar datang dari belakang Kaisar Ling Juewu, membuatnya terkejut. Sosok pelarian Kaisar Ling Juewu berhenti seketika, dan kemudian tiba-tiba berbalik, menatap orang yang datang dengan matanya. Pengunjung itu tentu saja Su Lang. Kaisar Ling Juewu ingin melarikan diri, dan Su Lang tidak akan membiarkannya pergi. Su Lang, aku tidak menyangka kau akan menghentikanku. Kaisar Ling Juewu menatap Su Lang, ekspresi paniknya berangsur-angsur mereda, dan kemudian berubah menjadi seringai tebal dan kekejaman. Haha, kenapa aku tidak berani menghentikanmu? Su Lang mengernyitkan sudut mulutnya dan tersenyum tipis. Planet kehidupanmu runtuh, dan kekuatanmu jatuh ke peringkat Kaisar Wudi. Kau bahkan berani menghentikanku. Benar-benar ada jalan menuju surga jika kau tidak pergi, neraka tidak punya jalan masuk. Kaisar Ling Juewu mencibir lagi dan lagi, aku ingin menghancurkan mayatmu untuk waktu yang lama, dan hari ini aku akan membunuhmu, mengekstrak jiwamu, dan memberikan hukuman yang paling kejam. Selesai berbicara, Kaisar Ling Juewu telah melampiaskan amarahnya yang tidak menyenangkan, dan saat berikutnya dia mengangkat tangannya,
tangannya tampak membalikkan prajurit kekaisaran satu persatu. Prajurit kaisar itu ternyata adalah palu bergagang panjang. Itu memancarkan kekuatan yang mengerikan, keuletan dan aturan lainnya, seolah-olah palu dapat menghancurkan sebuah planet. Bergemuruh, mesin udara yang mengerikan itu mengunci Sulang, seolah-olah 10.000 gunung Tai menekannya, membuat orang merasa tidak dapat bergerak. Pergilah ke neraka. Kaisar Lingjuewu melambaikan prajurit kekaisarannya dan memukul Sulang dengan palu. Tes, benarkah ketika aku terluka parah? Sulang tersenyum meremehkan, dan bahkan pedang Yutian terlalu malas untuk mengeluarkannya. Dengan satu gerakan, dia menghantamkan palu itu ke arah Kaisar Palu. Prajurit kekaisaran yang melawanku dengan kekuatan fisik. Sungguh bodoh dan tidak tahu apa-apa. Kaisar Lingjuewu tampaknya telah melihat adegan di mana Sulang dihancurkan menjadi daging cincang, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir lebih jauh namun, pada saat berikutnya. Apa yang membuat Kaisar Lingjuewu tercengang terjadi? Boom! Palu prajurit kekaisaran menghantam tinju Sulang dengan keras, tetapi tidak menyebabkan kerusakan apapun. Sebaliknya, palu itu tiba-tiba terpental ke atas, dan gagangnya yang panjang bengkok begitu banyak hingga hampir patah. Apa-apaan ini? Ini tidak benar. Kaisar Lingjuewu membuka mulutnya lebar-lebar dan berteriak liar, suaranya hampir histeris dan menusuk hati. Dia adalah seorang prajurit kaisar. Bekerja sama dengan kekuatannya yang terkuat, dengan satu pukulan, dia hampir tak terkalahkan di antara 4 kaisar Wu tingkat. Namun, pukulan sekuat itu dengan mudah dipatahkan oleh Sulang, yang planet kehidupannya runtuh dan basis kultivasinya menurun, dan sangat tertekan. Hal semacam ini tidak hanya membuat Kaisar Lingjuewu tidak terduga, tetapi juga membuatnya tidak percaya dan ngeri. Dan pada saat ini, sosok Sulang muncul dalam jarak 3 kaki dari Kaisar Lingjuewu. Itu pasti metode rahasia. Aku bisa membunuhnya, aku bisa membunuhnya. Kaisar Lingjuewu tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia tidak dapat mengalahkan Sulang, dia terus berteriak dalam hatinya, dan palu di tangannya telah jatuh lagi. Aku tidak bisa menangis tanpa melihat peti mati. Sulang tersenyum dingin, dan menghantamkan tinjunya dengan keras, mengenai palu prajurit kekaisaran. Kekuatan mengerikan tingkat Wu di peringkat 6 langsung mengalahkan kekuatan palu Kaisar Bing, dan memantulkannya kembali. Kali ini Sulang menggunakan lebih banyak kekuatan. Kaisar Lingjuewu sama sekali tidak dapat menahan Kaisar, dan kepalanya dipukul oleh palu yang memantul. Boom! Terdengar suara tulang yang sakit patah, dan melihat Kaisar Lingjuewu, seluruh kepalanya tergencet. Namun, sebagai Kaisar Wu, dia tidak akan mati karena luka seperti itu. Hoh! Kekuatan dunia! Kaisar Lingjuewu terbang mundur ribuan kaki dengan prajurit kekaisarannya, dan kemudian secara langsung membuka alam semesta kehidupan, melepaskan sebagian dari kekuatan dunia. Wow! Dengan tambahan kekuatan dunia, Kaisar Lingjuewu memancarkan aura yang kental dan kuno, seperti makhluk mengerikan yang bertahan dari zaman kuno hingga saat ini. Dan napas di tubuhnya telah mencapai peringkat-peringkat 6 Wudi. Oh! Sulang mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, kamu berani melepaskan kekuatan dunia. Sepertinya kamu benar-benar memperjuangkannya. Selama itu bisa membunuhmu, bagaimana dengan kerusakan pada planet kehidupan? Kaisar Lingjuewu meledak menjadi kebencian yang kuat di matanya, meminum burung pegar hulu seperti seorang penjudi, dan menginjak Sulang. Alasan mengapa dia bersedia menggunakan kekuatan dunia untuk menghadapi Sulang. Yang pertama karena dia terlalu membencinya, dan yang kedua karena dia terlalu cemburu pada Sulang dan tidak ingin Sulang bertahan hidup dan tumbuh menjadi prajurit yang lebih menakutkan. Yang ketiga adalah karena Kaisar Lingjuewu bertaruh. Dia bertaruh bahwa Sulang tidak memberitahu semua orang apa yang telah dilihatnya. Kalau begitu, selama kamu membunuh Sulang, kamu dapat menyelesaikan semua masalah. Gemuruh. Saat Kaisar Lingjuewu menginjaknya, bahkan ruang pun terkoyak, dan pecahan daratan yang rapuh cenderung hancur berantakan. Haha, aku selalu menjadi satu-satunya yang menginjak orang lain. Sedikit rasa jijik tergambar di sudut mulut Sulang, dan dia segera menyingkirkan kekuatan Kaisar Lingjuewu yang menindas. Dengan satu gerakan, dia muncul di atas kepala Kaisar Lingjuewu. Biarkan kamu melihat apa kekuatan dunia yang sebenarnya. Sulang menatap Kaisar Lingjuewu dengan merendahkan, dan langsung melepaskan 1 dari 2 juta kekuatan dunia yang membingungkan dunia batin. Tiba-tiba, aura yang lebih mengerikan menyebar dari Sulang. Bagaimana ini mungkin?
Bukankah planet kehidupannya runtuh? Kaisar Ling Juewu melangkah ke udara, dan sekali lagi ditekan oleh mesin Qi Sulang. Ketika dia merasa ngeri, rasa putus asa yang kuat muncul. Pada saat ini, Kaisar Ling Juewu menyesalinya. Jika dia tidak berhenti, tetapi terus melarikan diri, dia mungkin telah menyingkirkan Sulang. Namun, dunia tidak menyesal memberinya obat. Saat berikutnya, Sulang menginjak bagian atas kepala Kaisar Ling Juewu. Boom! Kaisar Ling Juewu diinjak telapak kakinya oleh Sulang, merobek ruang sepenuhnya, menghancurkan pecahan daratan, dan kemudian menghancurkan tulang-tulangnya sepenuhnya. Selama proses ini, berbagai kartu hall yang disiapkan oleh Kaisar Ling Juewu selama bertahun-tahun tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan tangannya, dan Sulang dikendalikan sampai mati sepenuhnya. Ding! Anda memperoleh jiwa Wudi menengah asterisk 1, alam semesta kehidupan asterisk 1, Dao kekuatan asterisk 1, Dao Genjingtian asterisk 1, palu bintang pecah prajurit Kaisar 1 putaran asterisk 1, Hinayana Xianyuan asterisk 2.883.586, giok abadi tertinggi asterisk 10.254.259. Material tingkat Kaisar, material tingkat peri, pengingat sistem yang menyenangkan datang, yang membuat orang merasa sangat senang. Namun, Sulang sedikit terkejut sekaligus gembira, karena rampasan yang diperoleh dengan membunuh Kaisar Ling Juewu dan Kuang Erlu berbeda. Ketika Kuang Erlu terbunuh, ia memperoleh pecahan tubuh jiwa Kaisar Agung, pemandu ruang angkasa, dan kristal peri aturan. Namun membunuh Kaisar Ling Juewu tidak memasukkan ini ke dalam rampasan, tetapi menggantinya dengan alam semesta kehidupan yang lengkap. Segera, Sulang ingin memahami kuncinya. Dunia batin Kuang Erlu, saya khawatir tidak ada satupun yang berubah menjadi alam semesta kehidupan yang nyata. Ya, ia hanya menguasai beberapa aturan yang berhubungan dengan kekuatan. Sungguh luar biasa untuk membuka dunia batin Wuxian. Bagaimana ia bisa menciptakan alam semesta kehidupan? Ya, Kuang Erluneng memiliki kekuatan tempur peringkat Kaisar, sepenuhnya mengandalkan pecahan tubuh jiwa Kaisar. Meskipun Kaisar bela diri seperti Kuang Erlu tidak lemah dalam kekuatan tempur, itu pada dasarnya tidak lengkap. Itu sama sekali bukan cara ortodoks, itu adalah cara jahat. Sulang merenung dalam diam, lalu mengalihkan pandangannya ke ruang penyimpanan. Dengan cepat, Sulang menemukan sesuatu dan mengeluarkannya. Benda ini adalah Jingtian Daogen. Sulang mengamati dengan saksama dan menemukan bahwa itu adalah keberadaan yang sangat istimewa, tetapi dia tidak dapat melihat alasannya. Hanya dapat berspekulasi bahwa itu mungkin disempurnakan dari makhluk asli benua Jingtian. Atau mungkin itu adalah sesuatu yang dibuat dari kesadaran dunia dengan cara yang canggih dan misterius. Karena dia tidak dapat memahaminya, Sulang mengambilnya dan mengeluarkan benda lain. Itu seperti bola transparan, seukuran bola basket, dan berisi planet kecil yang penuh retakan dan hampir runtuh. Langit planet itu tertutup banyak debu. Jika Anda perhatikan dengan saksama, Anda dapat melihat bahwa ada sejumlah besar makhluk di permukaan planet itu yang meratap, berjuang, dan sekarat dalam bencana alam dunia. Ini adalah alam semesta kehidupan dari Kaisar Ling Juewu. Itu tampak seperti meja pasir dunia mini. Tanpa diduga, alam semesta kehidupan yang dijarah oleh sistem akan menjadi seperti ini. Sulang menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengamati alam semesta kehidupan di tangannya inci demi inci. Ditemukan bahwa batasnya, yaitu penghalang transparan, sedang terkikis oleh kekuatan alam semesta yang tak terbatas. Setelah Kaisar Wu meninggal, alam semesta kehidupan secara bertahap akan kembali ke dunia tanpa batas, dan alam semesta kehidupan ini tidak terkecuali. Sulang mengangguk, untuk melestarikannya, penghalang dunia yang sempurna harus diciptakan untuk mencegahnya ditelan oleh alam semesta yang tak terbatas. Pikirku tentang ini, Sulang sedikit terganggu. Meskipun ia menguasai aturan ruang yang hampir padat, ia tetap tidak dapat menciptakan penghalang dunia yang sempurna. Penghalang dunia adalah ciptaan alam semesta yang paling sempurna, hampir mustahil dibuat oleh manusia. Hanya dengan menggunakan kekuatan kemauan yang luar biasa, kita dapat menciptakan penghalang yang paling dekat dengan alam. Namun, Sulang tidak berani memprovokasi kemauan sekarang. Manusia perkakas Zhou Yu membuka kunci area terlarang Kaisar kemarin, dan tidak dapat menciptakan penghalang dunia untuk alam semesta kehidupan yang independen. Sepertinya hanya ada dua cara. Yang pertama adalah meletakkan benda-benda di dalam ke dunia batinku.
Yang kedua adalah meletakkannya ke alam semesta kehidupan di Qianyu, di mana terdapat penghalang dunia yang telah dibangun Qianyu. Sulang menyentuh dagunya dan berpikir, dan akhirnya memutuskan untuk memasukkan bagian yang paling berharga ke dalam batas batinnya. Sisa tanah dan makhluk hidup dimasukkan ke alam semesta kehidupan, dan laboratorium dibuat sedikit lebih mewah. Namun, masalah ini harus menunggu beberapa saat. Karena Kaisar Jiao Qinwu mengirim pesan, sahabat Taois Langdi, kami telah mengirim seseorang untuk menyelidiki klan Kaisar Lingjue secara diam-diam, mengatakan bahwa itu adalah Kaisar Lingjue Wu yang sedang mundur. Itu klon Lingjue, Sulang menjawab, bagaimanapun, klonnya mungkin sudah mati, karena aku telah membunuh Lingjue. Apa, kau, sahabat Langdi, membunuh Kaisar Lingjue Wu? Kau, Kaisar Jiao Qinwu jelas tidak percaya. Aku menggunakan kekuatan dunia lagi. Sulang menjawab, apa yang terjadi secara rinci, aku akan menjelaskannya kepadamu nanti. Ngomong-ngomong, Kaisar Qingqiu memikirkannya. Saudara Qingqiu berkata, jika itu benar, itu tidak akan menoleransinya. Kaisar Jiao Qinwu menjawab, di mana kau, rekan Langdi, bisakah kau memberiku salah satu koordinat? Tentu saja, tidak masalah. Sulang segera mengirimkan koordinat lokasinya kepada Kaisar Jiao Qinwu. Segera setelah itu, dia mengirim avatar, dan membiarkannya bertindak seperti orang yang terluka parah dan sekarat. Siapa yang tahu bahwa klon ini begitu tegak, dia menebas dirinya sendiri hingga setengah mati dengan telapak tangan, dan tiba-tiba tidak ada cacat. Segera, setelah membuat pengaturan, Sulang kembali ke ruangan yang tenang di Istana Abadi White Jade dan memanipulasi klon yang setengah mati itu dengan gerakan bersandar yang sempurna, tidak menunggu lama. Satu saluran ruang angkasa muncul di dekat medan perang sebelumnya. Jiao Qin dan Kaisar Wu lainnya muncul satu demi satu, dan masih ada beberapa wajah baru di dalamnya. Salah satu dari mereka memancarkan napas mengerikan dari Kaisar bela diri tingkat ke-8, dan setiap gerakan membuat orang merasa tercekik secara tidak sengaja. Hanya saja pria ini yang membuat Xing Yi Qingguan membuat Sulang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh, ada apa dengan pria ini, mengapa kamu sangat menyukai warna hijau? Petik 2. Teman Langdi Dao, bagaimana denganmu, saudara Langdi? Kudengar kamu menggunakan kekuatan dunia lagi, ya ampun, sudah berapa lama kamu berkultivasi? Teman Langdi, kamu terluka parah, minumlah pil untuk menyembuhkan lukamu. Planet kehidupan saudara Long di Dao mungkin tetap utuh terakhir kali. Kali ini, aku khawatir itu benar-benar runtuh. Di mana Lingjue, berani sekali mengkhianati benua Changlan? Di mana? Kamu melihatnya. Potongan daging itu seharusnya adalah mayat Lingjue. Saudara Sulang, kamu sangat ganas sampai-sampai kamu benar-benar menghancurkan tubuh Lingjue menjadi berkeping-keping. Saudara Langdi Dao adalah seorang ahli yang dapat membunuh Kaisar bela diri tingkat ke-7 dalam hitungan detik. Membunuh seorang Lingjue bukanlah apa-apa, tetapi, harganya agak terlalu tinggi. Petik 2. Petik 2. Para kaisar mengerumuni Sulang, berseru dan bersikap hangat kepada Sulang. Ni Qianzu, Si Yuxiao, dan kenalan lainnya penuh dengan kekhawatiran. Melihat Sulang terluka parah, mereka merasa tidak tahu harus berbuat apa. Sulang dengan enggan tersenyum dan menangani semua orang, tetapi dia berpikir, sepertinya Jiao Qin telah merilis berita. Selain itu, karena Lingjue sudah mati, cepat atau lambat insiden ini akan bocor, jadi lebih baik untuk mengumumkannya kepada publik. Selain itu, saya harus menjelaskan masalah ini. Para Wudi ini tampaknya sepenuhnya mempercayai saya, dan mereka pasti lebih atau kurang curiga di dalam hati mereka. Bukannya saya adalah gangster benua Jingtian, tetapi saya membalas dendam secara pribadi, dan kemudian mengarang semuanya. Saat ini, Kaisar Jiao Qinwu dan 5 Kaisar Wu yang tidak dikenal datang menemui Sulang. Junior Sulang, bertemu Senior Qingqiu. Sulang Qiang menopang tubuhnya, memberi hormat kepada pemuda bermahkota hijau di Xing Yi, dan menundukkan tangannya kepada yang lain. Saya telah melihat rekan-rekan Taois. Cedera teman Taois Langdi itu penting, jangan dipaksakan. Qingqiu Wudi tampak sangat muda, berpakaian seperti pendeta Tao muda. Dia sangat baik dan peduli terhadap Sulang. Jelas, saya telah mendengar tentang banyak pengorbanan Sulang sejak lama, jadi, aku sudah punya kesan yang baik tentang Sulang sebelum mereka bertemu. Keempat Kaisar Wu yang tidak kukenal juga mendekati Sulang sebagai balasan dan menyatakan kekhawatiran. Demi melenyapkan para penyerbu dari dunia lain,
Saudara Langdi tidak ragu-ragu menghancurkan planet kehidupan. Aku sangat mengaguminya. Saudara Langdi Dao adalah panutan bagi generasiku, tidak seperti Ling Jue saksi yang benar-benar mengkhianati benua Changlan. Terakhir kali pertempuran daratan agak aneh, itu menyebabkan kita menderita kerugian besar, dan itu benar-benar berubah menjadi hantu batin. Untungnya, ada Taois Langdi. Senior Langdi benar-benar hebat. Dia benar-benar mengungkap konspirasi Kaisar Ling Juewu dan melenyapkan bencana besar bagi benua Changlan. Itu benar-benar membuat generasi muda kagum. Keempat Wudi adalah Yi Hua, Qiong Yun, Chong Suang, dan Broken Sun. Tiga yang pertama berasal dari istana Kaisar Wu, sedangkan Kaisar Wu berasal dari Xuan Dautai. Keempat orang ini semuanya adalah pewaris garis keturunan Xuan Hou, ditambah Yuan Yue dan Si Yuxiang, tepat 6. Sulang, Kaisar Wu dari Broken Sun, benar-benar pernah bertemu dengannya, dan pernah berdagang dengannya ketika dia masih klon yang menyamar sebagai pengusaha misterius. Hanya saja, area terlarang Kaisar belum dibuka, dan dia belum pernah melihat Xuan, jadi Sulang tidak memperhatikan matahari yang pecah. Di antara keempat Wudi matahari yang pecah adalah yang terkuat, dengan pangkat kekuatan setingkat Wudi. Yi Hua dan Qiong Yun adalah Kaisar bela diri ketiga, dan Chong Suang adalah revolusi kedua. Tidak lama lagi akan ada warisan. Sulang secara alami menanggapi pujian dari keempatnya dengan rendah hati. Semua orang mengobrol sebentar, dan akhirnya mengalihkan topik ke bisnis. Teman Taois Langdi, Kaisar King Qiuwu bertanya, aku ingin tahu apa yang terjadi pada Kaisar Ling Juewu. Aku berselisih dengan Ling Jue, semua orang tahu itu. Setelah melelang pil di alam kematian Kaisar hari ini, aku menemukan bahwa Ling Jue pergi sendirian. Penampilan dan perilakunya agak tidak biasa. Aku takut dia tidak baik padaku, jadi aku mengamatinya secara pribadi dan menemukan rahasianya. Jadi, aku terus mengawasinya, dan segera mengirim pesan kepada Kaisar Jiao Qinwu. Tetapi sebelum semua orang datang, aku ditemukan oleh Ling Jue. Dia ingin membunuhku. Aku hanya bisa melawan dengan putus asa dan akhirnya menang. Proses spesifiknya, semua orang akan mengerti setelah membaca benda ini. Sulang mengeluarkan batu refleksi dan menunjukkannya kepada semua orang. Batu gambar diproses oleh Sulang, dan 9 poinnya benar dan 1 poinnya palsu. Pemalsuan itu adalah proses ditemukan dan diperjuangkan. Segera, semua orang menonton film dan melihat dialog antara Kaisar Ling Juewu dan Black Star Scream. Kalimat itu membuat semua kaisar gemetar. Jika benar-benar memungkinkan Kaisar Ling Juewu berhasil membuat susunan teleportasi lintas dunia, ketika saatnya tiba, orang-orang kuat benua Changlan akan berada di garis depan untuk mempersiapkan pertempuran, tetapi bagian belakang tiba-tiba diserang, dan benua Changlan, yang sudah dirugikan, mungkin benar-benar tamat. Melihat batu pantulan, kecurigaan tentang pembunuhan pribadi, Sulang di hati para kaisar hampir menghilang. Tidak buruk, hampir menghilang, tidak sepenuhnya. Karena batu pantulan dapat dipalsukan, dimungkinkan untuk menggunakan ilusi untuk mensimulasikan orang dalam gambar dan kemudian merekamnya dengan batu pantulan. Oleh karena itu, batu pantulan yang diambil Sulang hanya dapat dianggap sebagai pernyataan keluarga. Tetapi Kaisar Ling Juewu tidak memiliki bukti kematiannya. Apakah isi batu pantulan itu benar atau salah masih diragukan. Tetapi, Sulang mengeluarkan sesuatu lagi, ini yang saya dapatkan dari Kaisar Ling Juewu. Termasuk 3 laba-laba dada dan kotak ruang khusus. Kotak ruang angkasa ini terbagi menjadi banyak ruang kecil, dan setiap ruang kecil membutuhkan mantra rahasia yang sesuai untuk membukanya. Beberapa ruang kecil telah dibuka. Laba-laba dada, ini adalah sesuatu yang unik di benua Jingtian, sangat langka. Kaisar King Qiuwu mengambil laba-laba dada, mengangguk, meletakkannya lagi, lalu mengambil kotak ruang angkasa. Selanjutnya, Kaisar King Qiuwu melafalkan serangkaian mantra rahasia. Ini persis kutukan rahasia yang diajarkan Black Star Scream kepada Ling Jue. Itu direkam oleh Sulang dan Kaisar King Qiuwu mempelajarinya. Setelah Kaisar King Qiuwu melafalkan mantra rahasia, kotak ruang angkasa tiba-tiba membuka ruang kecil. Benar saja, itu adalah gambar dan material formasi. Selain itu, banyak dari mereka adalah produk khusus benua Jingtian, dan metode formasi juga merupakan gaya penyihir formasi lama di benua Jingtian. Kaisar King Qiuwu mengeluarkan banyak barang dari ruang kecil itu, termasuk cetak biru formasi yang sangat rumit, dan tumpukan material untuk formasi tersebut.
Cetak biru formasi adalah cetak biru teleportasi lintas dunia, dan Su Lang mempelajarinya sekilas. Jumlah material pemurnian yang sangat besar itu mengejutkan, dan semuanya adalah material tingkat kaisar. Saat ini, lihat, apa ini? Seorang Wudi membawa sebidang tanah yang sangat luas, yang kebetulan adalah lembah di atas. Semua orang mengikuti suara itu dan melihat banyak lorong gua di dasar lembah. Itu ditutupi dengan jaring laba-laba yang padat, membentuk pola yang teratur, yang sangat misterius. Itu adalah formasi yang dibuat oleh laba-laba Sixin untuk berkomunikasi di seluruh dunia. Kaisar Qing Qiuwu menyapu pola yang dibuat oleh jaring laba-laba dan mengangguk tanpa suara. Di dunia, orang-orang dapat menggunakan kartu giok untuk berkomunikasi. Namun, prinsip transmisi kartu giok adalah mengirimkan informasi melalui urat tanah. Oleh karena itu, di bidang komunikasi lintas dunia, kartu giok transmisi tidak berguna, dan metode lain harus ditemukan. Laba-laba kepercayaan ini adalah sarana komunikasi unik di seluruh dunia di benua. Ini adalah hal yang baik, saya tidak menemukannya sebelumnya. Su Lang tersenyum dalam hatinya dan mempelajari polanya setelah melihatnya sekilas. Hanya saja bahan yang dibutuhkan untuk formasi tersebut adalah sutra laba-laba dada, dan saya tidak tahu apakah itu dapat disintesis. Rasanya sangat menggantung. Saat ini, semua barang curian Kaisar Ling Juewu ditemukan. Gambar batu gambar, keberadaan laba-laba dada, dan susunan teleportasi lintas dunia yang lengkap. Semua ini disatukan, dan Kaisar Ling Juewu telah dipaku pada pilar rasa malu yang disebut pengkhianat. Dan semua kaisar sangat malu karena keraguan mereka sebelumnya tentang Su Lang. Oh, aku sebenarnya meragukan rekan Taois Langdi, sialan. Rekan Taois Langdi adalah seorang Wudi yang baik yang bersedia mengorbankan planet kehidupan dan klon tingkat Wudi untuk melindungi benua Changlan. Ya Tuhan, apa yang kupikirkan sebelumnya? Kaisar Ling Juewu itu sangat jahat, dan berulang kali menargetkan saudara Dao Langdi. Bahkan jika saudara Dao Langdi benar-benar membunuh orang secara pribadi, tidak ada yang salah dengannya. Meskipun aku tidak diperiksa silang hari ini, aku khawatir saudara Langdi agak dingin. Aku benar-benar salah. Mengapa aku tidak berdiri dan berbicara untuk saudara Dao sebelumnya? Terakhir kali aku mengatakan bahwa aku akan menerima Taois Langdi sepenuhnya, tetapi hari ini aku curiga. Aku benar-benar tidak seharusnya. Aku akan mempercayai Taois Langdi tanpa syarat di masa depan. Petik 2. Petik 2. Kaisar Wu berpikir begitu, dan sikap mereka terhadap Su Lang menjadi lebih baik saat ini. Kaisar Ling Juewu diam-diam berkolusi dengan benua Jingtian, dan dia lebih dari sekadar mematikan. Kaisar Qing Qiuwu berbicara, dan dia dengan sungguh-sungguh memberi hormat kepada Su Lang. Terima kasih kepada Taois Su Lang, jika tidak, naga ini pasti akan membawa bencana ke benua Changlan. Tidak buruk, rekan Langdi telah melakukan tugasnya lagi kali ini. Kasihan saudara Langdi Daoku, dia sekali lagi melepaskan kekuatan dunia ketika lukanya belum sembuh, dan aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih. Petik 2. Petik 2. Semua Wudi juga menggemakan setiap kalimatmu dan aku. Ada sedikit rasa malu di wajah Su Lang. Hei, jika Kaisar Ling Juewu dibiarkan hidup, dia mungkin bisa melakukannya. Aku menyalahkan diriku sendiri karena tidak berguna. Aku ditemukan oleh Ling Jue. Kemudian, ketika aku putus asa, aku tidak berani menahan diri. Pada akhirnya aku hanya bisa membunuh Ling Jue. Ling Jue harus menghubungi mereka di benua Jingtian 3 hari kemudian, dan berita kematian Ling Jue pasti akan diketahui oleh mereka. Dengan cara ini, mereka pasti akan mulai membuat ular itu pingsan, dan rencana benua Jingtian juga akan berubah, dan setiap gerakan mereka menjadi membingungkan lagi. Setelah mendengar ini, para kaisar tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi Su Lang lebih lagi. Itu terluka sampai sejauh ini, dan dia masih berpikir tentang bagaimana cara melawan benua Jingtian. Semangat seperti ini benar-benar hebat. Teman Langdi, jangan salahkan dirimu sendiri. Kaisar Qing Qiuwu berkata sambil tersenyum mewakili semua orang. Rencana Kaisar Jingtian dan Kaisar Ling Juewu adalah untuk langsung menyeberangi garis depan dan merebut tanah air kita. Strategi semacam ini tidak layak bagi kita, karena kita tidak bisa membiarkan mereka muncul di daratan Changlan. Lagi pula, jika perang tingkat Wudi terjadi di benua Changlan, apapun yang terjadi, kita akan menderita pada akhirnya. Menurutku juga begitu. Ya, biarkan mereka memasuki tanah air kita,
kita sudah gagal sebagian besar, kita tidak boleh membiarkan mereka berhasil. Yah, penghancuran benua Jingtian oleh Taoist Langdi dan rencana Kaisar Ling Juewu sudah merupakan hasil terbaik, sama sekali tidak tercela. Petik 2. Kaisar Wu memuji lagi. Ya, Sulang tersenyum tipis, menurutku terlalu banyak. Tidak disarankan untuk tinggal lama di sini. Kaisar Qing Qiu berkata sambil tersenyum, bawahan Ling Jue juga perlu membersihkan diri sesegera mungkin. Ayo kembali ke benua Changlan. Implikasinya adalah untuk membagi wilayah Kaisar Ling Juewu. Kaisar Wu tidak keberatan dengan hal ini. Sulang tahu bahwa sebagai pahlawan besar, tidak mungkin baginya untuk menderita, jadi dia mengangguk dan setuju. Selanjutnya, para kaisar bubar. Sulang kembali ke benua selatan di bawah pengawalan Kaisar Honglian Wudi Niqianzu. Sisa dari Wudi akan menangani akibatnya dan menebus kekurangan masalah Ling Juewu, dan harus menghilangkan semua kemungkinan bahaya tersembunyi. Pada saat ini, Sulang duduk di ruangan yang tenang dengan senyum di bibirnya. Kecenderungan yang sempurna telah diatasi olehnya, dan klon yang terluka parah juga telah dibawa kembali ke ruang hitam misterius. Ling Jue, orang menyebalkan ini, akhirnya disingkirkan. Sulang menyipitkan matanya dan mengeluarkan setumpuk harta karun dari ruang penyimpanan. Beberapa dari benda-benda ini adalah sumber keabadian dan harta karun yang diperoleh dari pelelangan obat sebelumnya, dan beberapa adalah rampasan yang diperoleh dengan membunuh Kaisar Ling Juewu. Oh, gelombang ini panen yang luar biasa. Sulang melihat sejumlah besar bahan di depannya, yang sebagian besar adalah kelas kaisar. Beberapa dari mereka adalah tingkat seni bela diri tingkat tinggi atau tingkat kuasi kaisar, dan banyak yang demikian. Sulang terkekeh, memasukkan bahan-bahan itu ke dalam ruang penyimpanan, dan matanya tertuju pada tumpukan sumber peri. Sumber abadi Hinayana yang diperoleh melalui pelelangan pil dan pemenggalan Ling Jue berjumlah lebih dari 8 juta. Jika menghitung sisa fungsi sistem peningkatan sebelumnya, jumlahnya telah mencapai lebih dari 10 juta. Indah. Sulang segera mengeluarkan perintah, sistem akan meningkatkan fungsi pemberdayaan satu kunciku. Ding, mengkonsumsi 10 juta sumber peribawahan, fungsi pemberdayaan satu kunci ditingkatkan menjadi 13 level, efisiensi pemberdayaan saat ini meningkat menjadi 100%, dan jumlah pemberdayaan harian meningkat menjadi 13 kali lipat. Tes, uang dalam jumlah besar yang baru saja kudapatkan telah habis, ini terlalu sulit bagiku. Sulang mengerutkan bibirnya, tetapi dia masih sangat bersemangat. Selain pelatihan satu kunci dan seni bela diri satu kunci, level dari 3 fungsi yang dapat ditingkatkan lainnya juga mendekati kelipatan 5. Sulang punya firasat bahwa saat itu, fitur baru ke-11 kemungkinan akan muncul, aku benar-benar menantikannya. Jejak kegembiraan melintas di mata Sulang. Segera setelah itu, dia membawa beberapa barang di depannya. Sebuah cincin ruang angkasa, palu bergagang panjang, alam semesta kehidupan mini, dan jiwa tingkat kaisar. Pohon Tehuyu tidak dapat ditempatkan di cincin ruang angkasa untuk waktu yang lama, lebih baik untuk memindahkannya sesegera mungkin. Sulang membuka cincin ruang angkasa dan memindahkan semua 100 pohon Tehuyu di dalamnya ke dalam kotak langit yang berbeda. Ada kekuatan aspirasi dupa yang ditinggalkan oleh Kaisar Suanyu di kotak langit yang berbeda. Awalnya, dupa ini cukup kuat untuk menyerap bibit pohon Tehuyu untuk waktu yang lama. Tetapi sekarang ada 100 lagi, yang tidak cukup. Satu persatu pohon Tehuyu terus-menerus menyerap kekuatan aspirasi dupa, dan segera menyerap sebagian besarnya. Sepertinya sepotong keinginan dupa ini harus bersumber terbuka. Sulang menyentuh dagunya dan berpikir, sekarang makhluk-makhluk di daratan selatan pada dasarnya sudah mulai memujaku. Jika aku mau, aku akan mampu menyerap kekuatan dupa. Sebentar lagi, aku akan membiarkan Chu Xiaobei dan yang lainnya membangun patungku, membiarkan orang-orang memujaku dan memberikan kekuatan dupa. Tentu saja, peran aspirasi dupa ini juga terbatas pada menerima kotak-kotak langit yang berbeda untuk memasok pohon Tehuyu. Sulang akan menggunakan aturan kemauan untuk menutup semuanya, dengan tegas tidak akan menyerap sedikit pun. Untungnya, aku telah menguasai aturan kemauan dan aku telah menguasainya dengan sempurna. Jika kamu menjadi Kaisar Wu tanpa aturan kemauan, menghadapi dupa yang tak ada habisnya, aku khawatir kamu akan dipaksa untuk mengikuti jalan Kaisar Wu. Memikirkan hal ini, Sulang mencelupkan kekuatan spiritualnya ke dalam kotak langit yang berbeda, dan tiba-tiba melihat 101 pohon Tehuyu menyerap dan mengubah kekuatan dupa. Namun,
Kaisar Kuang Erlu terus menyerap kekuatan aspirasi dupa positif, dan kebencian di tubuhnya telah banyak menghilang. Sepertinya tidak akan butuh waktu lama bagimu untuk menjadi orang baik yang paling teliti. Tatapan Sulang jatuh pada jiwa Kaisar Ling Juewu lagi, ragu-ragu untuk juga melemparkannya ke kotak langit yang berbeda, mengubahnya, dan kemudian menggunakannya sebagai server internet spiritual. Baiklah, lupakan saja, jiwa Kaisar Wu tidak mudah didapat. Cukup memiliki jiwa Kuang Erlu dari Kaisar Wu senior. Jiwa Kaisar Wu ini disimpan, dan itu pasti akan berguna ketika kita mengembangkan senjata di masa depan. Sambil berpikir, Sulang membawa benda kedua di depannya, prajurit kekaisaran bergagang panjang. Keluarlah kepadaku, sekarang, segera. Ekspresi Sulang menjadi dingin, dan suaranya seperti angin dingin yang bertiup dari jurang yang sangat dingin. Namun, palu bergagang panjang itu tidak bergerak, seperti benda mati. Namun, itu bukanlah benda mati, melainkan senjata apapun yang telah dipromosikan ke peringkat kaisar adalah benda hidup. Karena kamu berpura-pura mati. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena membuatmu benar-benar mati. Sudut mulut Sulang terasa kejam, dan dengan sebuah pikiran, dia mengunci palu bergagang panjang itu dengan fungsi dekomposisi satu tombol. Tiba-tiba, prajurit Kaisar Palu segera merasakan krisis hidup dan mati yang serius. Namun, palu itu tidak memohon belas kasihan seperti sarung pedang pembantai langit, tetapi segera naik ke udara, mencoba melarikan diri. Haha, ingin lari dariku. Sulang bahkan tidak menggerakkan jarinya. Begitu aturan ruang angkasa keluar, prajurit Kaisar Palu itu berputar-putar di udara dan kembali kepadanya. Ada ketakutan yang mendalam dari para prajurit Kaisar Palu, dan mereka terus-menerus berjuang, mencoba melepaskan diri dari belenggu Sulang. Namun, itu hanyalah pasukan kekaisaran, dan tidak ada Kaisar Wu yang mendesaknya. Melarikan diri hanyalah angan-angan. Berhenti bicara. Apakah kau tahu rahasia apa tentang Kaisar Ling Juewu? Sulang berkata dengan ringan, jika itu berharga bagiku, aku dapat mengampuni nyawamu. Ling Jue dan aku tidak ingin lahir di tahun yang sama, bulan yang sama, dan hari yang sama, tetapi mati di tahun yang sama, bulan yang sama, dan hari yang sama. Suara roh palu akhirnya keluar dari palu kekaisaran, jelas sekali ia sangat membenci Sulang. Baiklah, sesuai keinginanmu. Sulang memutar matanya dan langsung menggunakan dekomposisi satu kunci. Saat berikutnya, sebuah kekuatan misterius bekerja pada prajurit Kaisar Palu. Prajurit kekaisaran ini, yang telah diwariskan selama puluhan ribu tahun, berubah menjadi sejumlah besar material dalam sekejap. 931 material pemurnian tingkat kaisar. 1 bagian jiwa kaisar junior, 10 bagian jiwa kaisar semu. 15.000 jenis material tingkat kaisar semu, dan lebih banyak material tingkat wuxian. Melihat tumpukan material yang diperoleh melalui penguraian, Sulang menunjukkan senyum ceria. Sulang sangat senang ketika ia menerima salinan lain dari jiwa Kaisar Wu, dan material lainnya juga sangat dihargai bahwa harta karun yang telah membusuk ini kembali ke tempat penyimpanan. Pandangan Sulang jatuh pada alam semesta kehidupan mini. Meskipun alam semesta kehidupan ini tampak sangat kecil, sebenarnya bagian dalamnya sangat besar, kira-kira seukuran dengan alam semesta kehidupan di Qianyu. Alasan mengapa alam semesta ini tampak begitu kecil sepenuhnya karena meja pasir ini sebenarnya adalah pintu masuk ke alam semesta kehidupan. Selanjutnya, biarkan aku membunuh dunia. Sulang mendecakkan sudut mulutnya untuk membuka pintu masuk alam semesta kehidupan Ling Jue, dan dia langsung datang. Pemandangan di hadapannya tiba-tiba berubah dari ruangan yang sunyi menjadi langit yang dipenuhi debu tebal. Seluruh alam semesta kehidupan telah diselimuti debu, dan simulasi matahari dan bulan yang teratur telah lama menghilang. Guntur dan kilat dengan warna berbeda menyambar di langit kelabu, sangat menakutkan. Pandangan Sulang langsung melewati kabut abu-abu yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh ke planet kehidupan. Planet kehidupan ini berukuran hampir sama dengan yang ada di Zhouyu, yang berukuran 3 kali lipat dari benua selatan, mendekati wilayah benua Changlan. Mungkin lebih intuitif untuk mengubah objek referensi, ukurannya kira-kira sama dengan tata surya. Tapi, ini hanyalah dunia kosong, karena Sulang menemukan bahwa planet kehidupan ini sebenarnya berongga. Meskipun besar, sebenarnya hanya bola berongga besar. Bagian dalamnya adalah kolom penyangga yang dibangun dengan berbagai cara, dan permukaannya adalah lapisan kerak yang ditutupi tanah berbatu. Saya akan mengatakannya saja,
Seorang kaisar bela diri tingkat 4 benar-benar dapat menciptakan planet seukuran benua Changlan. Ini terlalu dibesar-besarkan. Ternyata hanya lapisan permukaan planet ini yang terbuat dari tanah dan batu, dan bagian dalamnya kosong. Tidak heran planet kehidupan ini begitu rapuh, ia akan runtuh jika Anda melepaskan sedikit kekuatan dunia. Namun, volume total lapisan kerak ini juga sangat menakjubkan, dan saya tidak tahu berapa banyak puing daratan yang telah dikikis Kaisar Ling Juewu. Sambil memikirkannya, Sulang mengamati planet berongga ini. Pada saat ini, seluruh planet berongga ditutupi dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya, seperti bola kaca yang pecah. Retakan yang tak terhitung jumlahnya terus meluas, menyebabkan planet kehidupan ini runtuh secara bertahap. Runtuhnya planet kehidupan telah menyebabkan anomali teratur yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah bencana alam yang mengerikan. Ada makhluk yang tinggi dan gemuk di permukaan. Mereka penuh dengan simpul berotot, kuat, tampak berotot dan berpikiran sederhana. Ini adalah makhluk bijak yang dibesarkan oleh Kaisar Ling Juewu, bernama Klan Liki. Namun saat ini mereka meratap, berjuang, dan sekarat. 70% ras Liki di seluruh planet kehidupan telah mati, dan sisanya terus-menerus punah. Sungguh menyedihkan. Kematian, Sang Pencipta, dunia juga akan binasa bersamanya. Ini benar-benar hukum hutan gelap yang paling kejam. Begitu Sulang bergerak, dia mendarat di udara dekat tanah, dan segera melambaikan tangannya, dan anomali biasa di salah satu benua yang hancur tiba-tiba menghilang. Benua yang hancur ini adalah daerah paling makmur di planet kehidupan ini, mengumpulkan lebih dari separuh suku Liki. Penguasa dunia telah muncul. Hebat, kita diselamatkan, penguasa dunia ada di sini. Penguasa dunia yang agung, selamatkan kami. Petik 2 petik 2. Klan Liki dengan otot-otot yang kaku terus berteriak dan menjerit, sangat bersemangat. Namun, mereka tidak tahu bahwa orang yang datang bukanlah penguasa dunia, tetapi Sulang yang membunuh mereka. Penguasa dunia telah jatuh. Aku Kaisar Lang, di sini untuk menyelamatkanmu. Sulang menatap klan Liki yang seperti semut, dan suaranya menyebar ke seluruh benua yang hancur. Suku Liki yang bersemangat itu tiba-tiba bergemuruh, tubuh mereka kaku, dan wajah mereka penuh dengan ekspresi yang luar biasa. Mereka hampir tidak dapat menerima kenyataan bahwa penguasa dunia telah jatuh. Dalam pandangan mereka, penguasa dunia itu abadi dan kekal. Namun, kehancuran dunia adalah bukti terbaik. Hanya kejatuhan penguasa dunia yang dapat menyebabkan kehancuran dunia. Kemudian, klan Liki yang pulih satu persatu menangis sedih dan putus asa. Jangan bersedih, aku akan menyelamatkanmu. Adapun kehidupan atau kematian di masa depan, itu semua tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Sulang seperti dewa kuno yang telah ada sejak zaman kuno, melayang di atas kepala suku Liki yang tak terhitung jumlahnya segera setelah itu. Mingguang Wanji, Sulang mengulurkan tangan kanannya dan melambaikannya dengan ringan. Tiba-tiba, ia tampak berubah menjadi matahari, memancarkan cahaya lembut dan panas yang tak berujung. Semua debu telah dimurnikan, semua kegelapan telah menghilang, seperti hari yang cerah setelah badai, semuanya menjadi jelas. Suku Liki yang diterangi oleh cahaya terang dari Myriad Worlds berhenti menangis. Mereka merasakan kekuatan hangat meresap ke dalam tubuh mereka, menyembuhkan luka-luka mereka, mengusir rasa sakit mereka, dan menenangkan jiwa mereka. Semuanya tampak telah berubah kembali seperti sebelum kehancuran dunia, damai dan bahagia. Rasa bahagia memenuhi hati semua ras Liki. Mereka menyembah Sulang dan berterima kasih kepada Dewa Langdi yang agung. Tes Gading, Mingguang 10,000 Realms ini benar-benar mengerikan. Makhluk manapun yang disinai akan memujaku sebagai dewa dan menyembah. Posisiku di hati makhluk klan Liki telah meningkat berkali-kali lipat dalam sekejap. Setelah mereka disinai oleh dunia Mingguang lebih lama, aku takut posisiku di hati mereka akan langsung melampaui penguasa dunia Ling Jue. Sulang tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah saat dia melihat klan Liki yang terus menyembah di bumi. Dia sebenarnya ingin mencoba kekuatan, jurang iblis-iblis, tetapi dia menyerah karena menganggap itu terlalu kejam. Aku akan membawamu keluar dari sini ke dunia baru. Sulang berkata dengan ringan, dan segera melambaikan tangannya, angin kencang namun lembut menyapu semua suku Liki dan membawa mereka ke langit. Di luar, di ruangan yang sunyi. Di bawah pengaturan Sulang, seorang avatar mengambil bola ruang kecil dari alam semesta kehidupan Zhou Yu dan membuka pintu masuk.
Kemudian menggunakan aturan ruang untuk menghubungkan pintu masuk kedua alam semesta kehidupan bersama-sama untuk membentuk saluran kehidupan Lingjue di alam semesta. Sulang membebani suku Liki yang tak terhitung jumlahnya, dan membawa mereka ke alam semesta kehidupan Zhouyu. Penguasa, Zhouyu muncul di depan Sulang, berperilaku sangat rendah hati. Tampaknya dia semakin menyatu dengan peran pelayan. Aku membunuh Kaisar Lingjueu. Sulang berkata dengan enteng, makhluk-makhluk klan Liki ini bermigrasi dari alam semesta kehidupannya, kau bisa mengaturnya. Mendengar ini, Zhouyu tiba-tiba merasa ngeri. Dia belum melihat adegan di mana Sulang membunuh Kuang Erlu dalam hitungan detik, dan dia tidak tahu bahwa kekuatan Sulang sudah berbeda. Oleh karena itu, Sulang membunuh Lingjue yang sangat kuat di mata Zhouyu. Bagaimana Zhouyu bisa tenang? Untungnya, Zhouyu juga tahu bahwa metode Sulang tidak terduga, jadi dia segera menerima masalah itu. Ya, aku akan mengaturnya. Hanya saja duniaku didominasi oleh Dark Avenue, dan ras Liki ini mungkin tidak dapat beradaptasi. Zhouyu ragu-ragu dan berkata, jika mereka mati karena air dan tanah yang tidak konsisten. Aku tidak akan menyalahkanmu, Nicholas ini, aku akan menggunakan mereka untuk sebuah eksperimen. Jika mereka berhasil, kemungkinan mereka bertahan hidup akan menjadi sangat tinggi. Kamu tunggu di sini sebentar, masih banyak suku Liki yang bermigrasi ke sana. Sulang tersenyum tipis, ngomong-ngomong, aku akan membubarkan planet kehidupan yang akan hancur, dan aku akan menempatkan banyak tanah di alam semesta kehidupan. Ini, benarkah? Itu hebat. Ketika Zhouyu mendengar berita itu, dia tiba-tiba bersemangat. Planet kehidupan Kaisar Wu adalah ciptaan yang telah diresapi dengan semua kerja keras hidupnya. Seorang Kaisar Wu memperoleh planet kehidupan Kaisar Wu lainnya, yang setara dengan secara langsung menyelamatkan puluhan ribu tahun kultivasi yang keras. Kamu bisa bersiap terlebih dahulu. Lihat di mana kamu bisa menempatkan sejumlah besar tanah itu. Sulang mendecahkan sudut mulutnya dan beralih ke alam semesta kehidupan Lingjue. Selanjutnya, butuh beberapa saat, Sulang mengasimilasi semua suku Liki dengan cahaya terang dari 10.000 alam, lalu memindahkan mereka ke alam semesta Qiu. Tidak hanya keluarga Liki, tetapi sebagian besar hewan dan tumbuhan lainnya telah bermigrasi. Saat ini, pada dasarnya tidak ada kehidupan di planet kehidupan yang terfragmentasi ini. Mari kita lihat apakah ada tanah yang cocok untukku. Sulang melangkah maju di langit. Kekuatan mentalnya terus-menerus memindai bumi yang rusak. Segera, dia menemukan banyak tanah yang berbeda. Tanah-tanah ini mengandung aturan yang sangat kaya. Selain 5 elemen kayu, air, api, tanah, angin, guntur, racun, del. Tetapi sebagian besar dari mereka adalah gunung batu dengan gravitasi yang kuat, yang dapat melatih kekuatan fisik paling dasar manusia. Tanah-tanah khusus ini, yang ditempatkan dalam sistem mitologi Tiongkok, adalah tanah harta karun yang cocok untuk budidaya biksu yang berbeda, dan mereka adalah pilihan terbaik untuk pendirian sekolah.